Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 18 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa di surga Tuhan Yesus yang selalu jaga, lindungi dan pelihara hidup kita. Biar langkah demi langkah kita melangkah berjalan bersama Yesus. Jalannya Tuhan sempurna. Atas kemurahan Tuhan, saat ini saya pelayanan di kota Semarang. Besok ibadah pelayanan minggu. Mari semua datang kepada Yesus, ikuti jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Amsal Sleman 11:25 dikatakan, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya mau baca dulu supaya tidak salah, saudara. Dalam Amsal Sleman. Sebab kita hidup sebuah perjalanan. Kalau kita tanpa Tuhan, kita sesat. Amsal Sleman 16 ayat 25. Amsal Sleman 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan membawa kau suatu kebenaran. Kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, tuntun hidupku Bapa. Jalan yang sempurna, amin. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah, amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, Yesus, tuntunlah hidupku. Jangan aku berjalan di luar jalan-Mu Bapa. Yesus, juru selamatku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, segala macam Uria Sikiana Magalaturia, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya, ya segala macam ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan menggugurkan segala-galanya. Ria sikiala makaramatur. Tuhan Yesus, sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam ini. Kami mau baca firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sempurna. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Aku orang berdosa, aku tidak ada arti apa-apa ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada hadirat Tuhan bersama kita malam ini. Mohon maaf, menangis. Hubungan intim dengan Tuhan perlu dijaga Bapak Ibu. Selalu kita dibentuk sama Tuhan. Biar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Selalu betul sama Tuhan Yesus. Sapanya Yesus satu-satunya jalan yang sempurna. Dia ajaib yang pegang hidup kita. Karena langkah kita bukan menuju kepada dunia ini, tapi langkah kita menuju jalan ke surga bersama Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan sesuai firman Tuhan dalam 2 Samuel 22:31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita melangkah di jalan Tuhan. Kalau kita melangkah di jalan Tuhan tempat perlindungan dan menjadi perisai bagi kita. Amin. Mari malam ini sebelum kita berbaring tidur, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Dan besok saya sampaikan firman Tuhan di Gereja Tabernakel Galilea di Semarang. Dan kita saat ada di Semarang dan saya dimanapun saya berada, saya minta pimpinan Tuhan. Supaya jalan Tuhan yang sempurna bersama kita. Saya baca lagi ayat di dalam Hosea pasal 14 ayat 10 tentang jalan Tuhan. Dikatakan sini, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Pemberontak hatinya tidak lurus. Selalu menolak jalan Tuhan. Maka dia kalau menolak jalan Tuhan, dia pasti tergelincir. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, adalah anak yang taat, ya, anak yang setia sama Tuhan, cinta Tuhan. Kita mau senantiasa seperti Maria, mau selalu duduk di kaki Tuhan, yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Saya mau seperti Maria. Saya mau seperti murid Yesus yang dicinta sama Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, kalau 2000 tahun yang lalu, dia selalu dekat, duduk dekat di dada Yesus. Dia aleman, so dekat cinta Yesus. Maka Yesus selalu panggil Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Puji Tuhan, saya namanya Yakobus. Yakob disayang sama Tuhan. Dari Israel, Yakob menjadi Israel. Dan sampai saat ini Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Dan saya pernah dia menjadi pribadi, menjadi anak yang disayang Tuhan. Terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Termasuk doa saya menyertai Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan Yesus. Seperti saya cinta Tuhan Yesus, Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus. Seperti saya disayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua disayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita disayang sama Tuhan, aman hidup kita. Karena dia juru selamat. Siapa yang melawan Tuhan? Tidak ada. Dia pencipta langit dan bumi. Yang punya segala kali. Yang punya surga.
Ya, jadi kerinduan Bapak Ibu bersama saya. Ayo, sama-sama kita pergi ke surga. Jalan menuju ke surga, jalan ikuti firman Tuhan. Amin. Saya membaca Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36, demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes tapi Yohanes Pembaptis. Rasul yang menulis sejarah. Tapi di sini Yohanes adalah Yohanes Pembaptis, ya. Sudah tuh Yesus turun pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, ya. Yudea, ya. Yudea itu dalam bahasa Latin dulu adalah Yehuda, Saudara, ya. Dan yang di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tapi Yohanes pun membaptis juga di Anon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan dan murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jadi kalau menurut konteksnya ada gini, Yesus juga membaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Yesus membaptis. Menurut kesaksian ayat ini ya, dia 26, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Dan jawab Yohanes, tidak seorang pun yang dapat mengambil suatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes Pembaptis dia yakin bahwa Tuhan itu adalah dari surga. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil suatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepada dari surga. Jadi jelas Yohanes Pembaptis dengan hati yang rendah hati dia mengakui eksistensi dari Yesus. Yesus adalah Mesias, turun dari surga. Dia juru selamat yang diurapi Tuhan. Ya. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Seperti yang saya katakan kemarin. Yohanes Pembaptis diciptakan Tuhan untuk mengawali, menekan suatu terobosan baru, breakthrough, mendahului Yesus, untuk memperlancar, ya, untuk penyebaran Injil, penyebaran berita tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Ya, jadi Tuhan pakai Rasul Yohanes diutus sama Tuhan untuk mendahuluinya, mendahului dari Yesus, saudara, ya, diciptakan sama Tuhan. Yang punya mempelai perempuan, ia mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku dan sekarang suka itu penuh. Jadi Rasul Yohanes, bukan Rasul, ini Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis, ya, dia bersuka cita mendengar berita suara laki-laki. Siapa laki-laki? Mempelai Kristus Yesus, ya. Dia harus makin besar, tapi harus makin kecil. Dia rendah hati. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katakan, ia harus makin besar. Itu Yesus selalu diagungkan, dipermuliakan. Tapi dia merasa makin kecil. Demikian kehidupan kita. Belajar rendah hati. Saya juga sama. Makin kecil rendah hati. Hanya Yesus yang terbesar. Apa? Saya suatu hari kelak dipanggil sama Tuhan. Gak bisa apa-apa, saudara. Ya, setiap kita gak ada punya apa-apa. Kita dilahirkan oleh Tuhan Yesus sebagai bayi yang bisa menangis, bisa hidup sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti kita bisa panjang umur hari ini, itu karena Tuhan masih percaya kepada kita. Diberikan panjang umur supaya Tuhan pakai hidup kita, dan hidup ini meresponi akan kasih karunia Tuhan, dan kita hidup melangkah di dalam langkahnya Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hidup harus menjadi berkat. Hidup selalu memuliakan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga Allah di atas semuanya. Itu mencerminkan adalah Yesus. Dia berita tentang Yesus. Dia ceritakan tentang Yesus. Bahwa Yohanes Pembaptis itu berasal dari bumi. Saya berasal dari bumi. Kita Bapak Ibu berasal dari bumi. Tapi Yesus berasal dari surga. Ya, siapa yang datang dari surga di atas segala-galanya? Memang Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tapi tak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Ya, jadi Yesus selalu bicara tentang dirinya, tapi banyak yang menolak. Itu Yohanes Pembaptis sendiri bicara itu. Ini ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, ya, dan yang didengarnya.
tapi seorang pun tidak menerima kesaksian, termasuk Yohanes Pembaptis. Yesus dan Pembaptis selalu, Yohanes Pembaptis dan Yesus selalu bicara tentang kerajaan Allah. Tapi banyak orang menolaknya, saudara. Memang susah, termasuk kita semua, termasuk saya beritakan firman Tuhan, tidak semua yang mendengarkannya. Ya, banyak orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya sudah digembar-gemborkan. Seperti saya, salah satu hamba Tuhan yang selalu membicarakan hidup benar di hadapan Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Tapi tentu banyak orang Kristen yang masih menolak dan tidak mau hidup di dalam firman. Banyak. Memang saya sudah katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi mari Bapak Ibu, kita mau masuk bagian yang sedikit, masuk di dalam pilihan Tuhan, masuk di dalam kerajaan sorga. Ya. Siapa yang menerima kesaksian itu yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Saya ingin menjadi utusan Tuhan yang selalu memberitakan kabar kebenaran. Kabar tentang Yesus. Percayalah kepada Yesus dan taatlah kepada firman. Seperti di dalam ayat 36. Saya mau baca 35, 36 yang terakhir. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36 yang terakhir. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya dan taat. Tidak taat artinya menolak, saudara di sini. Percaya dalam bahasa Yunani pustio. Tidak taat berarti menolak, saudara. Tapi bagi Bapak, Ibu, saudara semua, mari kita mempercaya dan kita menerima Yesus, menerima firman Allah, dan kita siap melakukannya. Karena firman Allah tadi katakan, jalan Tuhan ada dalam firman Tuhan sempurna. Jalan Tuhan firman Allah akan menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Biar malam ini sebelum kita berbaring tidur, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua kita mau cinta Tuhan, rindu selalu dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita, hanya Yesus. Mari saudara firman Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis bicara tentang Yesus, bahwa Yesus datang dari surga. Dan kita meresponinya setelah baca firman Allah. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau taat. Kita selain percaya kepada Tuhan, tapi kita mau taat. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan menjadi orang Kristen yang bandel, tapi Kristen yang selalu berada di dalam jalan Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan Yesus, surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan dari Allah. Amin. Jalan yang sempurna. Amin. Yesus kehidupanku. Amin. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 3:36. Mari kita mau percaya kepada Yesus. Tingkatkan iman kita. Makin cinta firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan firman Kristus. Berarti orang percaya kepada Tuhan, dia taat kepada firman, tidak menolak, tapi setia kepada Tuhan, cinta
ikuti jalan Tuhan, jalan yang lurus, sehingga suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Selamat berbaring tidur, sebelum berbangun tidur berjaga dan berdoa. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.